Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Sulasmin, NIM A1H120-130. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan mulai dari bab 5 sampai bab 9. Bab 5, pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Menurut Sertain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life process. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yaitu 1. Keluarga. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai dan aturan-aturan pergaulan, serta pandangan keterampilan dan sikap hidup yang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. 2. Sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri keindonesiaan. Dengan demikian, pendidikan sekolah secara seimbang dan serasi menjamah aspek kebudayaan, penguasaan, pengetahuan, dan pemilikan keterampilan peserta didik. 3. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Gerakan dalam pendidikan yang pengaruhnya masih terasa sampai kini, yakni gerakan-gerakan pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan simulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak penting. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. C. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peran penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif, fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar telah banyak dilakukan di sekolah, baik dengan peragaan penggunaan bahan lokal dalam pengajaran dan lain-lain. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian telah mendorong agar dalam kegiatan belajar mengajar diadakan berbagai variasi agar perhatian siswa tetap terpusat pada bahan ajar. C. Sekolah kerja.
Sekolah kerja sangat mendorong berkembangnya sekolah kejuruan di setiap negara termasuk Indonesia. D. Pengajaran produk. Pengajaran produk digunakan sebagai salah satu metode di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, dan menumbuhkan kemampuan memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. E. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun dasar-dasar pikirannya menjangkau semua segi pendidikan. Sebab itu mungkin saja gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya. B. Dua aliran pokok pendidikan. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia yang dimaksud yakni Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidik IMS Kayu Taman. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang bagus untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. C. Saling keterkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Ada dua faktor penghambat perbaikan mutu pendidikan, yaitu 1. Gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dan daya. 2. Kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, tenaga pendidik kurang kompeten, sarana yang tidak memadai. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan kemapanan sumber daya manusia. Masalah tersebut antara lain: 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. 2. Masalah kurikulum. 3. Masalah peranan guru. 4. Masalah pendidik dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya dilakukan untuk menanggulangi masalah aktual tersebut, diantaranya: 1. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. 2. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. 3. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. 4. Memberi perhatian terhadap prajabatan dan jabatan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. A. Jalur pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. B. Jenjang pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis program pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya. B. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Ada dua aspek kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Pembaruan yang terjadi meliputi landasan yuridis, kurikulum, dan perangkat penunjangannya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif terhadap sarana lingkungan alam maupun sosial atau spiritual. Jadi, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar, yaitu lingkungan sekitar manusia. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi. 1. Segi sasaran pendidikan. 2. Segi lingkungan pendidikan. 3. Segi jenjang pendidikan. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan, seperti aspek filosofil dan keilmuan, aspek yuridis, struktur, dan kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.